VOA This Morning. Dari ibu kota Amerika, Washington DC. Selamat pagi, halo, apa kabar? Apa kabar Anda pada hari Rabu ya, sudah 5 Maret nih 2025. Kembali VOA This Morning menemani Anda mengawali hari, dan ini sudah hari keberapa bulan puasa nih, bulan Ramadan. Sebagian dari Anda mungkin sedang bersiap beraktivitas setelah sahur, berangkat lebih awal supaya tidak terjebak macet. Tapi apapun kegiatan Anda akan bersama VOA pagi ini. Dan laporan pertama pagi ini kami sampaikan dari Jakarta mengenai 3 warga Indonesia yang ditahan dan 1 yang dideportasi dari Amerika terkait penegakan imigrasi. Perwakilan Indonesia di Amerika mengatakan bahwa mereka memantau ketat kebijakan imigrasi Presiden Donald Trump. Jadi memang yang bersangkutan sudah masuk dalam daftar deportasi sejak tahun 2009. Dari Amerika, kami sampaikan laporan mengenai reaksi Kanada, Meksiko, dan Tiongkok atas penerapan tarif impor barang-barang ketiga negara tersebut ke Amerika yang mulai diberlakukan Donald Trump Selasa waktu Amerika. Ketiga negara membalas menerapkan tarif serupa terhadap Amerika. Pasar saham dunia semakin terpuruk. Tariffs 25% on Canada and 25% on Mexico. Kami juga akan menyampaikan laporan tentang desakan Presiden Amerika terhadap Presiden Ukraina agar membuat kesepakatan untuk mengakhiri konflik Rusia-Ukraina. Saya Karlina Amkas, kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia disampaikan Leonard Triono. Good morning, selamat pagi pendengar. Ribuan orang dievakuasi di Jakarta pada hari Selasa setelah banjir melanda kota itu. Hujan deras sejak hari Senin telah memicu banjir setinggi 3 meter di beberapa titik di Jakarta dan sekitarnya, kata Badan Penanggulangan Bencana dalam sebuah pernyataan yang menutup beberapa jalan dan merendam lebih dari 1.000 rumah dan banyak lagi mobil. Gubernur Jakarta Pramono Anung menaikkan tingkat kewaspadaan ke tingkat kedua tertinggi atau siaga 3 waspada. Sri Suyatni, 50 tahun, mengatakan dia tidak sempat mengambil barang-barangnya sebelum mengungsi dan seluruh rumahnya terendam air. Yang ini banjirnya cepat sih Pak, cuman jadi nggak bisa barang-barang itu nggak bisa ada yang diselamatin. Banjir kali ini datang cukup cepat dan kami tidak dapat menyelamatkan barang-barang kami, terutama di toko-toko saya, dan semua barang saya di rumah hilang, katanya. Mungkin ini peringatan dari Tuhan, kata Suyatni. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Indonesia memperingatkan bahwa hujan lebat diperkirakan akan melanda ibu kota dan kota-kota sekitarnya hingga 11 Maret. Dengan latar belakang penangguhan mendadak bantuan militer Amerika ke Ukraina, para pemimpin Uni Eropa yang khawatir akan bertemu di Brussels pada hari Kamis guna membahas langkah-langkah untuk meningkatkan pertahanan Uni Eropa terhadap Rusia. Question is no longer whether Europe's security is threatened in a very real way. Pertanyaannya bukan lagi apakah keamanan Eropa terancam secara nyata atau apakah Eropa harus memikul lebih banyak tanggung jawab atas keamanannya sendiri, kata Kepala Komisi Eropa Ursula von der Leyen menjelang pertemuan puncak itu. Pesan itu telah bergema di berbagai pertemuan puncak darurat yang mengumpulkan para pemimpin Eropa yang takut akan kemungkinan pelepasan keterlibatan Amerika. Presiden Palestina Mahmud Abbas mengupayakan persatuan Arab sebagai tanggapan atas usul terbaru Presiden Amerika Donald Trump terkait Gaza saat ia berpidato dalam pertemuan para pemimpin regional di Mesir pada hari Selasa. Kami bertemu di sini hari ini dalam KTT Darurat Arab karena kita menghadapi tantangan serius yang mengancam perjuangan Palestina, khususnya seruan untuk memindahkan penduduk kami dari tanah air mereka yang dengan tegas kami tolak, ujar Mahmud Abbas.
pertemuan puncak yang diselenggarakan oleh Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi itu dihadiri oleh Emir Qatar, Wakil Presiden Uni Emirat Arab, dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, negara-negara yang dukungannya sangat penting bagi rencana apapun pasca perang. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga hadir. Umat Katolik dari seluruh dunia berkumpul di lapangan Santo Petrus di Roma pada hari Selasa untuk berdoa bagi Paus Fransiskus yang sedang sakit di tengah kemunduran dalam kesehatannya akibat penyakit pernapasan. Vatikan mengatakan pada hari Senin bahwa dokter di Rumah Sakit Gemelli Roma mengeluarkan sejumlah besar cairan dari paru-paru Paus Fransiskus. Non penso si dimetterà di solito, lo spirito gesuita. Ditanya tentang kemungkinan pengunduran diri Paus Fransiskus karena kondisinya, seorang umat dari Margherita, Italia mengatakan, menurut saya dia tidak akan mengundurkan diri. Biasanya semangat Jesuit menolak untuk berhenti. Saya pikir dia akan melanjutkan tugasnya. Vatikan mengatakan Paus tidur sepanjang malam Senin hingga Selasa dan terus beristirahat. Laporan medis lengkap tentang kondisinya dikeluarkan pada Selasa malam. Departemen Luar Negeri Amerika hari Selasa memberlakukan kembali sebutan organisasi teroris asing untuk kelompok Houthi Yaman yang didukung Iran, memenuhi perintah yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump tidak lama setelah ia menjabat. Pendengar, demikian berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leona Triano. Pendengar VOA This Morning, simak acara kami nanti malam. Jurnalis VOA Rifan Dwiastono akan menemani Anda menyaksikan pidato kenegaraan Presiden Trump dalam sidang gabungan Kongres Amerika pada Rabu 5 Maret pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Partai Demokrat juga akan memberi tanggapan tidak lama setelah pidato Trump berakhir, dan Anda bisa mengunjungi YouTube VOA Indonesia di www.youtube.com. Dan rekaman siaran khusus ini juga akan tersedia di halaman VOA di https://direct.usagm.gov VOA Indonesia Live. Kini kita lanjutkan dengan laporan dari Indonesia. Kementerian Luar Negeri Indonesia dan seluruh perwakilan Indonesia di Amerika terus memantau pelaksanaan kebijakan imigrasi yang dikeluarkan Presiden Donald Trump dan dampaknya pada warga negara Indonesia di Amerika. Sejauh ini lebih dari 4.270 WNI di Amerika masuk daftar orang yang berpotensi ditangkap atau dideportasi. Sedikitnya 3 WNI ditahan aparat berwenang Amerika Serikat dan 1 lainnya dideportasi sejak pemerintah setempat memberlakukan kebijakan imigrasi yang tegas sehari setelah pelantikan Presiden Donald Trump pada 20 Januari lalu. 2 WNI berstatus suami istri ditahan di negara bagian Atlanta, Georgia pada tanggal 29 Januari. Keduanya kini dalam kondisi baik dan telah mendapatkan akses pendampingan hukum. Sidang pengadilan mereka akan dimulai pada 12 Maret. 1 WNI lainnya ditangkap pada 28 Januari di New York saat melakukan lapor tahunan di kantor Immigration and Customs Enforcement di New York. Direktur Pelindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Judah Nugraha menjelaskan hal itu saat diwawancarai VOA hari Selasa. Jadi memang yang bersangkutan sudah masuk dalam daftar deportasi sejak tahun 2009. Dan kemudian yang bersangkutan mengajukan asilum, namun asilumnya ditolak. Karena sudah masuk daftar, diminta untuk melakukan laporan tahunan. Nah, pada saat dia melakukan laporan tahunan di kantor ICE di New York, ditangkap. 1 WNI lainnya yang juga ditangkap saat lapor diri di kantor lapangan Immigration and Customs Enforcement di San Francisco juga telah dideportasi pada awal Februari lalu. Sedikitnya 4.276 WNI di Amerika Serikat masuk dalam daftar non-detained docket with a final order of removal atau berkas yang tidak ditahan dengan perintah akhir pemindahan. Indonesia memperoleh data dan jumlah itu dari pihak berwenang Amerika. Yang masuk ke dalam non-detained docket with final order of removal itu ada 4.276. Walaupun ada 4.000, status mereka kan tidak ditahan. Dan penegakan hukumnya kan masih terus kita monitor ya. Tidak serta-merta semuanya ditangkap dan kemudian dideportasi.
Pihak KBRI tambahnya terus berupaya memberikan pendampingan hukum sesuai dengan ketentuan yang ada sambil menghimbau seluruh WNI di Amerika untuk memahami hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia. Hak-hak tersebut antara lain adalah hak mendapatkan akses ke konsuleran dan menghubungi perwakilan RI, hak mendapatkan pendampingan pengacara, dan hak tidak menyampaikan pernyataan apapun apabila tidak didampingi pengacara. Pengamat hubungan internasional di Universitas Padjadjaran, Teguh Reza Shah mengatakan, saat mulai menjabat kembali untuk masa jabatan kedua, Presiden Donald Trump ingin mewujudkan semua janji kampanye dan sekaligus kepada dunia lewat berbagai instruksi Presiden. Dilakukan sekarang kan shock terapi. Shock terapi itu sebulan pertama itu bagi mereka yang benar-benar salah misalnya. Benar-benar undocumented, kemudian tidak ada kontribusi bagi Amerika Serikat, kemudian terlibat dalam misalnya pelecehan, money laundering, itu akan segera dia suruh pulang itu. Namun ia yakin secara perlahan akan ada tekanan dari gereja, kelompok-kelompok kemanusiaan, organisasi masyarakat sipil, dan pemuka masyarakat Amerika terhadap Trump supaya memperhatikan mereka yang memberikan kontribusi pada Amerika, memiliki keahlian khusus yang bermanfaat dan dibutuhkan Amerika, memiliki anak yang lahir di Amerika, dan lain-lain. Dari Jakarta, Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. VOA This Morning, kita ke laporan lain. Hampir seluruh pasar saham dunia anjlok pada perdagangan Senin dan Selasa setelah pemerintah Amerika mulai memberlakukan kebijakan tarif baru atas impor Kanada, Meksiko, dan Tiongkok. Disusul tindakan pembalasan dari ketiga negara tersebut. Pendengar, nilai saham-saham di Wall Street kembali anjlok ketika perusahaan dan investor bereaksi terhadap keputusan Presiden Donald Trump untuk memberlakukan tarif pada 3 mitra dagang terbesarnya, Kanada, Meksiko, dan Tiongkok. Saat pembukaan perdagangan Selasa pagi, Standard & Poor's 500, Dow Jones, dan Nasdaq terkoreksi negatif sekitar 1%, meskipun kemudian menguat dalam perdagangan siang hari. Pemberlakuan tarif terhadap Kanada dan Meksiko mulai berlaku tepat pada Selasa dini hari 4 Maret. Namun saat mengumumkan keputusan itu Senin sore, Trump mengatakan tidak ada lagi ruang untuk menunda pemberlakuan tarif terhadap Kanada dan Meksiko yang menurutnya kurang melakukan cukup banyak hal untuk mencegah masuknya fentanyl ke Amerika. Tariffs 25% on Canada and 25% on Mexico, and that'll start. Impor seluruh produk dari Kanada dan Meksiko kini dikenai tambahan tarif 25%, sementara khusus untuk produk energi Kanada dikenai tarif 10%. Tarif 10% lainnya dikenakan Trump pada impor barang-barang Tiongkok Februari lalu, kini digandakan menjadi 20%. Ketiga negara yang dikenai tarif baru itu langsung membalas. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pada hari Selasa mengatakan akan mengenakan tarif 25% terhadap produk Amerika bernilai $155 miliar, diawali dengan produk senilai $30 miliar dan $125 miliar lainnya dalam 21 hari ke depan. Disusul tarif pada barang-barang seperti aluminium, mobil, baja, dan truk. Trudeau juga mengancam akan menghentikan pengiriman nikel dan transmisi energi lintas batas ke Amerika. Namun ia buru-buru menggarisbawahi langkah ini diambil tidak untuk merugikan warga Amerika yang disebutnya sebagai teman dan sekutu. I want to speak first directly to the American people. We don't want this. Pertama-tama, saya ingin bicara pada rakyat Amerika. Kami tidak menghendaki tindakan pembalasan tarif ini. Kami ingin bekerja bersama Anda sebagai teman dan sekutu. Kami juga tidak ingin melihat Anda dirugikan atau terluka. Tetapi pemerintah Anda memilih untuk melakukan hal ini terhadap Anda. Tiongkok juga membalas dengan menerapkan tarif hingga 15% pada produk pertanian Amerika tertentu, termasuk daging ayam, daging babi, dan daging sapi, dan menyebutnya sebagai hal yang perlu dan sah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan, Amerika Serikat tetap bersikeras menggunakan isu fentanyl sebagai alasan mengenakan tarif pada produk Tiongkok yang diekspor ke Amerika. Tiongkok telah berulang kali menolak pernyataan itu. Tindakan balasan yang kami ambil ini sepenuhnya diperlukan dan sah untuk melindungi hak dan kepentingan kami sendiri. Por la noche del 3 de marzo, ayer en la noche, la Casa Blanca publicó un comunicado ofensivo. Pada hari yang sama, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum juga mengatakan akan menanggapi kenaikan tarif 25% yang diberlakukan Amerika, tapi baru akan mengumumkannya pada hari Minggu 8 Maret dalam sebuah acara publik di Mexico City. Hal ini mengisyaratkan bahwa Meksiko masih berharap dapat menurunkan eskalasi perang dagang yang digaungkan Donald Trump. VOA This Morning, kita simak kini laporan terkait perang Rusia-Ukraina. Eropa bergegas memimpin rencana mengakhiri konflik Ukraina. Pada Senin, Presiden Amerika Donald Trump menghentikan semua bantuan militer ke Ukraina setelah pertemuan ruang oval yang kontroversial pekan lalu.
di mana ia mengecam pemimpin Ukraina. Perhatian hampir seluruh dunia kini tertuju ke konflik ini dan Gedung Putih. Eropa semakin khawatir akan masa depan Ukraina setelah silang pendapat yang kontroversial pekan lalu antara Presiden Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Perselisihan di ruang oval itu mengakhiri kesepakatan mineral tanah jarang yang menurut Trump merupakan kunci kelanjutan dukungan Amerika bagi Ukraina. Pada Senin, Trump yang berorientasi bisnis menekankan maksudnya secara belak-belakan. Jika Ukraina ingin bertahan hidup, Zelensky perlu membuat kesepakatan damai. We have to make a deal, and the deal can be made very fast. It should not be that hard a deal to make. It can be made very fast. Kita harus membuat kesepakatan dan kesepakatan itu dapat dibuat dengan sangat cepat. Seharusnya itu bukanlah kesepakatan yang terlalu sulit untuk dicapai. Kesepakatan itu dapat dibuat dengan sangat cepat. Saya yakin Rusia ingin membuat kesepakatan. Saya yakin rakyat Ukraina juga ingin membuat kesepakatan. Sebelumnya pada Senin, Trump mengunggah pesan di media sosial mengecam kekhawatiran keras Zelensky bahwa perang darat yang brutal akan berlanjut lebih lama. Rusia menginvasi pada 2022. Zelensky meninggalkan Gedung Putih pada Jumat dan terbang melintasi Atlantik menuju pelukan sekutu-sekutunya di Eropa. Perdana Menteri Keir Starmer menunjukkan dukungan Inggris bagi Ukraina di parlemen pada Senin. Ia menegaskan kembali tawaran untuk pasukan penjaga perdamaian dan mengumumkan $2 miliar untuk 5.000 rudal pertahanan udara. Mr. Speaker, it is right that Europe do the heavy lifting to support peace on our continent. Pak Ketua, sudah tepat bagi Eropa untuk melakukan upaya besar guna mendukung perdamaian di benua kita. Namun agar berhasil, upaya ini juga harus mendapat dukungan kuat dari Amerika Serikat. Juga Senin, kedua pemimpin yang menjadi pusat perang yang melelahkan ini menyampaikan pesan kepada dunia, menunjukkan seberapa jauh perbedaan mereka dalam konflik yang telah membebani Eropa dalam 3 tahun ini. Zelensky mengatakan, I think that on an equal level, the U.S. support will continue. Menurut saya, pada tingkat yang sama, dukungan Amerika Serikat akan berlanjut karena kegagalan Ukraina bukan hanya keberhasilan Putin, tapi juga kegagalan Eropa, kegagalan Amerika Serikat. Menurut saya, kita semua ingin agar Putin tidak menang. Juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin, Dmitry Peskov, menanggapi dengan mengatakan, They want the war to continue. Therefore, in this situation, of course, Washington's efforts and Moscow's readiness alone will clearly not be enough. Mereka menginginkan perang berlanjut. Oleh karena itu, dalam situasi ini, tentu saja, upaya Washington dan kesiapan Moskow saja jelas tidak akan cukup. Ada elemen penting yang hilang. Karlina Amkas, VOA, Washington.